Ini orang tua. Aku nunggu saper, benda. Oh, bisa per. Pokoknya ya. Ah, ini ya ikut ya sama. Apa petugas lah Mas? Yo. Ini ikut Ada ya boleh kan? petugas. Mohon bisa secepatnya Mas yo. Iya, kita usahakan Bisa main itu boleh mereka semare pandiin Mas. secepatnya. Iya. Iya. Secepatnya di sana kumpul. Kasihan biar kita dapat keadilan ini. Gitu. Bandung mat ya. Merah ya. Kasihan. Udah. Polisi memeriksa Suharjo, saksi dalam kasus pembacokan berujung maut di Desa Glagah, Kecamatan Kalisa, Jember, Jawa Timur pada Selasa 27 Januari 2026 kemarin. Ketua RW ini merupakan saksi kunci yang melihat langsung Buradi yang berusia 68 tahun membacok tetangganya bernama Sumarsono 52 tahun menggunakan sabit di Dusun Kerajaan 2, Desa Glagawro pada Senin 26 Januari. Suharjo mengungkapkan sehari sebelum insiden tersebut, tersangka dan korban ini sudah mau berkelahi karena sengketa batas tanah. Namun hal tersebut berhasil dicegah. Informasi selengkapnya terhubung bersama kita rekan Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan informasi selengkapnya. Ya, Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap Suharjo, saksi mahkota dalam peristiwa pembacokan hingga berujung maut di Desa Glagawero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Senin 26 Januari 2026 kemarin. Dan saksi ini merupakan seorang RW, ketua RW yang saat itu juga sempat menangkis ayunan sabit yang dilontarkan oleh pelaku ketika hendak menghajar korban di depan rumahnya. Dan berdasarkan keterangan daripada saksi ini, saat itu pelaku mendatangi korban yang sedang menyapu di halaman rumahnya pada pukul 5 pagi, dan kemudian langsung melayangkan sabut ke bagian pundak sebelah kanannya, hingga hal tersebut membuat korban ketakutan dan langsung lari ke rumah Pak RW atau saksi ini untuk meminta tolong. Dan sambil ketakutan, korban berlindung di belakang tubuh Pak RW yang saat itu juga sedang menyapu. Namun tersangka tidak menghiraukan wajah daripada Pak RW dan tetap mengajar korban dan juga melayangkan sabit ke bagian tubuh korban, namun ditangkis dengan menggunakan sapu oleh Pak RW secara spontanitas. Tetapi tersangka tetap mengejar korban dan saat itu korban lari ke samping rumah Pak RW hingga terjatuh, akhirnya dibacok kembali oleh pelaku pada bagian perut hingga mengakibatkan luka robek di bagian perutnya. Dan setelah kejadian tersebut, warga yang ada di sekitar langsung mendatangi lokasi tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban serta pelaku saat itu diamankan saat itu juga, karena pelaku ketika membacok korban langsung menyerahkan diri kepada warga hingga akhirnya polisi pun datang mengamankan TKP dan juga membawa tersangka di markas Polsek Kalisat Kabupaten Jember. Dugaan sementara hal itu dipicu karena sengketa batas tanah yang saat itu disoal oleh tersangka kepada korban, karena saat itu awalnya tersangka membawa gelondongan kayu yang tidak sengaja mengenai bagian rumah korban hingga akhirnya membuat genteng rumah korban itu jatuh, dan saat itu ditegurlah oleh korban agar segera dibenahi, tetapi oleh tersangka tidak dibenahi, justru malah dirusak. Oleh hal itu membuat suasana semakin memuncak hingga akhirnya korban maupun tersangka meminta agar batas tanah tersebut kembali diukur. Dan ketika proses pengukuran itu terjadilah perseteruan di antara keduanya dan nyaris hampir saling gontok-gontokan, tetapi berhasil diredam oleh ketua RW setempat. Hingga akhirnya disepakati untuk dimediasi di kantor desa. Belum sempat dimediasi, rupanya
pelaku sudah menghabisi nyawa korban. Nah, seperti itu Justina yang bisa kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Awalnya itu hari Sabtu bertengkar lah sampai laporan di desa. Hari Senin tak kumpulkan. Ada pengukuran tanah dan sengketa tanah. Terus hari Senin itu sebelum kerabat desa sampai di lokasi, pagi-pagi sudah ada kejadian kayak itu. Jadi, Waktu itu gimana Pak kejadiannya itu? menurut cerita kan saya tidak melihat langsung. Saya yang bacok yang ketiga kali yang ke rumah. Waktu itu gimana? Waktu pertama kejadian itu korban itu nyapu ya, dibacok dari samping kena baunya, terus lari motor ke selatan, langsung ke rumah saya minta tolong. Saya bisa kena tangkis pakai sapu sama saya, jatuh atau kosean gitu. Oh, berarti waktu itu bersembunyi di belakang sampai ya? Kejar-kejaran dan langsung ke rumah. Kira-kira jaraknya 200 meter mungkin dari rumahnya. Larinya itu ya? Iya. Kemudian waktu setelah itu kok sampean tangkis waktu itu sudah juga melayangkan? Iya, tidak tolongin saya. Si korban itu di belakang saya, yang mau bacok di depan saya. Itu juga bawa sajam di Iya, depan saya? bawa sajam. Jadi tangkis saya pakai sapu. Pak, Setelah hubungan itu lewat yang korban lewat belakang saya, itu yang pelakunya lewat depan saya. Itu kemudian lari Kena bacok lagi di sebelah saya tidak kelihatan, cuma sudah kena sininya, perutnya. Kondisi perutnya seperti apa waktu itu? Kondisi perutnya sobek gitu. Berapa kali dibacok kalau sampean? Kalau yang pertama 2 kali, kalau yang di rumah 1 kali kena perut. Pak, hubungan antara korban dan tersangka ini apa masih saudara atau bagaimana Masih Pak? saudara, yang perempuan yang saudara, yang istrinya yang saudara. Itu sebetulnya ada konflik istrinya apa? yang korban ini ponaannya, ponaan suami. Tapi tempatnya ngumpul. Sebelumnya pernah ada konflik Pak keduanya Pak? Ya mulai dulu. Karena apa itu Pak? Itu gara-gara buka lapak itu di pasar sapi. Pasar sapi Mayang. Mayang sama Kalisat di Gawero itu perempuan itu. Kemudian ya berkepanjangan. Oh, sejak kapan itu soal lapak itu Pak? Rebutan lapak. Ada mungkin 12 tahunan. Sebelumnya sudah ada konflik soal Iya. lapak. Kenapa lapaknya waktu itu Pak? Soal konflik. Kan waktu itu Boyke kan istrinya korban kecelakaan. Ya lapaknya itu dipinjamkan ke si pelaku. Istri pelaku. Setelah lama-lama Boyke sembuh, ya diganti. Pas yang pelaku itu minta ganti untuk benahi ini. Ya, si korban istilahnya sudah memberi modal katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.